Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1021 Membegal Dewa, Membegal Kesadaran Ilahi. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Aku sudah memikirkan cara untuk mengalahkanmu berkali-kali. Memang, dalam hal kekuatan, aku bukan lawanmu. Dibandingkan denganmu, aku masih terlalu lembut. Kesenjangan antara kamu dan kamu sangat besar. Namun, hari ini, kamu sudah kalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memotong pedangmu sampai tiada hanya untuk menyakiti kalian berdua? Saat dia berbicara, nyala api emas putih tiba-tiba menyala di mata kucing besar. Napas seluruh tubuhnya juga berubah, dan lingkaran cahaya aneh muncul di sekitar tubuhnya. Terutama kepala, dan Excalibur di tangannya tiba-tiba menjadi putih, seperti obor putih, menyala. Kucing besar perlahan mengangkat pedang Excalibur di tangannya. Pedang Excalibur, yang membegal adalah kesadaran ilahi. Bahkan jika kamu bersembunyi di ujung bumi, kamu tidak dapat menghindari pengorbanan kesadaran ilahi. Sejak hari ia memilih untuk bergabung dengan klan Singa Emas, ia telah menggunakan Raja Harimau Ganas sebagai musuh imajiner. Selama ini, sambil berkultivasi dengan keras, di bawah bimbingan Raja Singa Emas, ia telah sangat memahami segala sesuatu tentang Raja Harimau Ganas. Oleh karena itu, Dire Tiger King tidak mengetahui situasinya, tetapi kucing besar telah mempelajari segala sesuatu tentang Dire Tiger King dengan sangat teliti. Apa kemampuan domain Raja Harimau yang ganas, apa karakteristik dari pedang ganda Raja Iblis, seberapa kuat kekuatan aslinya, dan keadaan refleksinya yang kuat dan tak terkalahkan di dunia bawah, yang semuanya perlu digali secara mendalam dan dipelajari. Hari ini, musuh sebenarnya dari klan Singa Emas, meskipun tekanan yang dibawa pihak lain ke kucing besar, semuanya sesuai dengan harapan kucing besar. Kucing besar telah berada di Kolosseum di Kerry City selama bertahun-tahun, dan dia telah mengalami banyak perjuangan hidup dan tiada. Tingkat tekanan ini normal baginya. Sebelum menghadapi Raja Harimau yang ganas, ia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk lawannya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan di Kolosseum. Ia lebih suka memperkirakan lawan lebih tinggi daripada meremehkan lawan. Taktik harus diubah setiap saat karena perubahan lawan. Untuk menargetkan Raja Harimau yang ganas ini, kucing besar telah merumuskan tidak kurang dari 10 rencana sebelum pertandingan, dan dapat membuat perubahan apapun kapan saja. Untuk menargetkan Raja Harimau yang ganas ini, kucing besar telah merumuskan tidak kurang dari 10 rencana sebelum pertandingan, dan dapat membuat perubahan apapun kapan saja. Tetapi intinya adalah menemukan cara untuk menggunakan pedang Excalibur untuk memberikan kerusakan berat pada lawan. Saat itu, ketika Raja Singa Emas dari generasi sebelumnya menghadapi Raja Harimau yang ganas, dia ditekan oleh domain Raja Iblis lawan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, apa yang dirasakan Raja Harimau ganas dari Excalibur adalah aura pembegal yang kuat, ketajaman, dan kekuatan, tetapi dia belum pernah merasakan kekuatan sebenarnya yang terkandung dalam Excalibur. Pedang Excalibur, murni dari kualitas artefak, tidak lagi berada di bawah pedang ganda Raja Iblis, tetapi efeknya tidak secara langsung dimanifestasikan sebagai pedang ganda Raja Iblis. Tetapi justru karena inilah ketika atributnya sendiri benar-benar dirangsang, kekuatan yang dapat meletus bahkan lebih menakutkan. Keistimewaan Excalibur yang sebenarnya adalah ia perlu menyerap sejumlah besar esensi darah dari lawan, untuk mengutuk dan membegal kesadaran lawan. Membegal dewa, tidak berarti membegal dewa, tetapi membegal dewa. Ketika kucing besar berbicara dan mengangkat pedang Excalibur di tangannya, Raja Harimau yang ganas yang berada dalam keadaan refleksi dari dunia bawah segera merasakan rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Pada tingkat kultivasinya, secara alami tidak mungkin untuk berpikir bahwa ini adalah sisi lain yang membuatnya takut, dan firasat dari puncak Raja Iblis besar tidak akan salah. Tanpa ragu-ragu, Kokoa mengakhiri refleksinya di dunia bawah hampir seketika. Bahkan jika luka seriusnya belum sembuh, ia segera memilih untuk berbalik. Refleksi dunia bawah mengisolasi serangan lawan, dan juga mengisolasi serangannya untuk lawan, sehingga tidak memiliki cara untuk mengambil kucing besar. Pada saat ini, ketika berbalik lagi, efek pedang ganda Raja Iblis akan segera diaktifkan. Namun, yang dilihatnya adalah senyum sinis di wajah kucing besar itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Excalibur, dan dalam cahaya keemasan yang naik dari langit,
ada sosok ilusi yang berjuang tiada matian, dan itu tampak seperti Raja Harimau yang ganas. Dengan teriakan, pedang ganda Raja Iblis mendarat hampir bersamaan, dan domain Raja Iblis yang baru saja dirangsang kembali runtuh seketika. Itu memegang kepalanya di kedua tangan dan jatuh ke tanah kesakitan. Di kepalanya, sepertinya kabut emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menarik diri. Mata kucing besar itu menunjukkan warna yang jelas, dan dia berkata dengan keras, "Aku akan mengorbankan darahku untuk membegal dewa." Saat dia berkata, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Di pedang Excalibur. Darah jantung, ini jelas darah jantungnya. Suapan kerja keras ini menyembur keluar, dan pedang Excalibur langsung berubah menjadi emas putih. Di belakang Raja Harimau yang ganas di sisi lain, bayangan pedang besar muncul, dan niat membegal yang mengerikan meledak secara ekstrim dalam sekejap. Tidak dibujuk dan meraung, tetapi saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Pedang bersinar di belakangnya meledak seketika, dan pada saat yang sama kepala yang dibujuk itu meledak. Bahkan jika ia memiliki sesuatu seperti biji teratai pengganti sekarang, ia tidak dapat dibangkitkan. Lautan kesadaran benar-benar sunyi. Ini adalah kekuatan Excalibur. Kucing besar itu tersandung di bawah kakinya, nyaris tidak menopang tubuhnya dengan pedang Excalibur, matanya penuh kegembiraan dan kelegaan. Itu berhasil, dan akhirnya berhasil. Itu berhasil membegal Raja Harimau yang ganas, dan menyelesaikan sebab dan akibat antara dirinya dan klan Iblis Singa Emas. Kucing besar dari klan Singa Emas, menang. Kaisar Tianyang Tianjing turun dari langit. Dia tidak menghentikan serangan terakhir kucing besar tadi. Salah satunya adalah kucing besar meluncur terlalu cepat, pada saat itu sepertinya Raja Harimau yang ganas itu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Adapun alasan lainnya, hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun dia bukan penguasa kota White Tiger City, dia memiliki status yang sangat tinggi di antara klan monster harimau. Ini adalah klan monster. Kesadaran dan garis keturunan kucing besar rusak parah, tetapi apakah kamu masih ingin berpartisipasi dalam pertandingan ulang? Tianyang Tianjing melepaskan sinar cahaya yang menyelimuti tubuh kucing besar dan sedikit menyesuaikan cederanya. Kucing besar itu menyeringai, memuntahkan seteguk darah lagi, dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan berhenti. Tujuan sebenarnya telah tercapai, apalagi yang bisa dilanjutkan. Semua kartu truf pecah dalam pertempuran ini, dan untuk itu, tidak ada penyesalan dalam kompetisi ini. Raja Harimau yang ganas membujuk sampai tiada, dan kucing besar itu mundur dari permainan belakang. Ini membuat pertandingan ulang sejauh ini hanya 8 pemain yang akan terus berpartisipasi. Pemain unggulan kurang 1. Kekalahan Kokoa terutama karena masih meremehkan kucing besar, dan kucing besar di matanya sama sekali bukan lawannya. Kekuatannya awalnya di atas kucing besar. Pada saat itu, jika ia tidak memilih untuk bertarung satu sama lain, tetapi tangani dengan hati-hati, bahkan jika itu memberi kucing besar beberapa gerakan pertama, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan di antara mereka. Kedua belah pihak, kucing besar tidak bisa berbuat apa-apa. Selama memiliki kesabaran yang cukup, kucing besar tidak mungkin menyelesaikan rencana ini. Namun, karena bujukan sengit dan perlindungan bayangannya sendiri di dunia bawah, dia memutuskan untuk segera menangani kucing besar itu, tetapi jatuh ke dalam perangkap kucing besar itu. Kemenangan dan kekalahan sering terjadi dalam sekejap mata. Berdiri di pintu rest area, Tang San tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kucing besar itu terhuyung-huyung dari panggung. Sukses, kucing besar itu layak menjadi kucing besar. Setelah pertempuran ini, pamor kucing besar di klan singa dan harimau pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Di masa depan, Liger pasti akan bisa menjadi keluarga yang kuat di bawah kepemimpinannya, dan bahkan ada kemungkinan menyentuh level kaisar. Dengan satu pesaing lebih sedikit, ada 8 orang dalam pertandingan ulang. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk kontestan yang tersisa. 8 menjadi 3, di round robin, bisa ada banyak pengaturan taktis. Gagal setidaknya sekali tidak akan dihilangkan. Apalagi lawan yang sudah dipromosikan selama ini, mustahil bagi klan pohon emas biru untuk masuk. Karena itu, pesaing sebenarnya untuk pemain lain yang bisa masuk ke semifinal kemungkinan hanya 6. Secara khusus, hanya ada 5 pemain unggulan yang tersisa. Soul Land 5 Chapter 1022 pertandingan ulang dimulai. Tang San tidak kembali ke ruang tunggu, dia tidak punya pikiran untuk mengamati siapa yang akan dia hadapi di pertandingan ulang berikutnya. Bagaimanapun, daftarnya akan keluar malam ini. Belum terlambat untuk belajar lagi.
Jadi, ketika permainan kucing besar selesai, dia menyapa para tetua klan pohon emas biru dan pergi dengan tenang. Kembali ke Hotel Harimau Putih untuk beristirahat. Menjelang malam, Tang San telah menerima berita bahwa kompetisi hari ini telah berakhir. 5 pemain unggulan yang tersisa memiliki keberuntungan. Mereka tidak saling imbang dan semua maju, ditambah Ning Chenen dan pemain non-unggulan lainnya, perempat final telah dihasilkan. Semifinal akan berlangsung round robin dengan 8 kontestan mereka. 9 pemain wanita akan berpartisipasi di semifinal, dan 8 pemain pria akan berpartisipasi di semifinal. Di babak semifinal, pemain pria dan wanita akan bermain di hari yang sama, karena total ada 8 pertandingan sehari. Apalagi babak semifinal tidak ada waktu istirahat, setelah 1 hari pertandingan dimainkan, pertandingan akan langsung dilanjutkan keesokan harinya. Jadi, jangan berpikir bahwa keberuntungan tidak penting dalam permainan round robin. Jika kamu menghadapi lawan yang kuat terlalu dini, kamu harus membuat pilihan, jika tidak, setelah kamu terluka, permainan berikutnya pasti akan menjadi sangat sulit. Format round robin juga diumumkan. Untuk menang, kamu mendapatkan 2 poin, untuk kekalahan, kamu tidak mendapatkan poin. Tidak ada yang namanya seri. Jika terjadi seri, wasit juga akan memutuskan siapa yang lebih unggul, dan kemenangan akan dihitung. Tentu saja, jika kedua belah pihak pada akhirnya cedera dan tidak dapat melanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mereka akan tersingkir langsung dari pertandingan ulang. Oleh karena itu, sangat berbeda dengan babak penyisihan babak sistem gugur, di babak semifinal, hal pertama yang harus dilakukan setiap orang adalah melindungi diri mereka sendiri. Hanya dengan mempertahankan kondisi mereka sendiri, mereka dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi lebih lama untuk mendapatkan semua poin yang harus diperoleh. Di antara 8 kontestan pria, Tang San melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Tak perlu dikatakan, Ning Chenen, Raja Naga Cerah Suanyu juga ada di sana. Di antara klan naga, selain dia, ada satu lagi yang juga masuk ke perempat final, dapat dikatakan bahwa pemenang terbesar. Pada saat ini, aku bisa melihat kekuatan klan monster. Selain 2 pemain klan naga, Jin Amwo, penguasa kota Split Sky City, pewaris Raja Iblis-Iblis ke-8, penguasa kota naga hitam, dan salah satu garis keturunan Phoenix Api Abadi. Semua Raja Iblis teratas telah memasuki semifinal. Di pihak klan roh, hanya Raja Liang Nan Kemeng, penguasa kota Liang, yang masuk ke semifinal. Ning Chenen adalah setengah monster dan setengah roh. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Richen dalam kerugian besar di pihak pemain pria. Ada 5,5 monster, tetapi hanya ada 2,5 roh. Ini masih ketika kucing besar telah menyerah, jika tidak, kontestan terakhir di sisi kekaisaran Tianyu adalah 6,5. Di sisi klan monster, terlihat sedikit hijau dan kuning. Namun, di sisi lain, para pemain wanita justru sebaliknya. Di klan monster roh, termasuk Raja Iblis Agung dari klan roh bunga dunia bawah, total 6 orang memenuhi syarat dan memasuki semifinal. Di pihak klan monster, termasuk Mei Gongzi dan Lan Moqian dari klan pemecah langit, hanya 3 yang memenuhi syarat. Namun, monster roh memiliki keuntungan. Membandingkan kedua belah pihak satu sama lain, tampaknya situasinya seimbang. Bagaimanapun, pada akhirnya, 3 pria dan 3 wanita akan bersaing untuk 3 tempat terakhir untuk menduduki tahta. Setelah babak sistem gugur selesai, waktu istirahat 1 hari diberikan, dan setelah istirahat 1 hari, semifinal akan langsung dimulai. Untuk Tang San, dia sebenarnya tidak perlu khawatir di babak sistem gugur, bagaimanapun, dia memiliki pengaturan dan rencana dalam pikiran untuk kompetisi yang dia ikuti. Tetapi pertandingan ulang berbeda, karena Mei Gongzi akan segera bermain. Meskipun turnamen relatif kurang berbahaya daripada babak sistem gugur, yang disebut kekhawatiran itu berantakan, dan dia masih akan sedikit khawatir. Tentu saja, latar belakang Mei Gongzi sudah sangat dalam, dan dia juga percaya bahwa dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, dia tidak pergi ke Mei Gongzi, atau bahkan menghubunginya. Pada saat seperti ini, dia tidak boleh menunjukkan kakinya. 10 pemain yang sudah masuk semifinal ini bisa dikatakan menjadi objek perhatian semua kaisar, jika salah satu tidak bagus maka akan ditemukan masalah. Bagaimanapun, Tang San tidak bisa menggunakan kekuatan sejatinya untuk bersaing, dan dia harus terus menutupi identitasnya. Hari libur berlalu dengan cepat. Ketika Tang San dan Mei Gongzi bertemu lagi, sudah waktunya untuk pertandingan ulang. Ketika Tang San tiba di tempat kompetisi, dia kebetulan melihat Mei Gongzi dan rombongannya memasuki ruang tunggu di depannya, dia hanya melihat punggung Mei Gongzi.
Matanya terpaku padanya untuk sementara waktu tanpa sadar. Ada suara yang familiar di telinganya. Sepertinya Patriark Jin benar-benar datang ke kompetisi untuk merekrut kerabat. Haha, itu benar-benar romantis. Kamu tidak perlu melihat Tang San untuk mengetahui siapa yang berbicara, Saudara Ning, siapa yang ingin kamu gambar hari ini? Ning Chenen mengangkat bahu dan berkata, niat awalku tidak pernah berubah. Aku selalu berharap untuk memenangkanmu. Tang San adalah hasil imbang yang sangat bagus di mata para pemain yang memasuki posisi semifinal. Kekuatan Tang San adalah yang terlemah, jadi mengalahkannya secara alami akan mengkonsumsi paling sedikit, yang akan lebih bermanfaat untuk pertandingan berikutnya. Pada tahap awal round robin, sangat penting untuk menjaga kekuatanmu sendiri, karena ini adalah pertempuran berlarut-larut yang akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Semua orang berada di level Great Demon King. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, demi poin, tidak mungkin untuk berjuang keras. Karena itu, jika kamu ingin mencapai akhir, kamu harus memiliki pengaturan taktis. Ning Chenen dan Feng Hao Doulo di klannya sendiri telah mengatur dan menggabungkan berkali-kali, dan telah membuat berbagai pengaturan taktis. Tapi apapun jenisnya, semakin cepat dia bertemu lawan seperti Tang San, semakin baik. Faktanya, pertandingan pertama bukan yang terbaik. Jika itu adalah putaran kedua atau ketiga melawan Tang San, itu akan setara dengan istirahat sehari. Ini sepertinya pilihan terbaik. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku harap pikiran Saudara Ning akan menjadi kenyataan. Aku tidak tahu siapa yang akan mencubit kesemek lembutku hari ini. Ning Chenen mengangkat bahunya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah kesemek yang lembut sekarang. Kamu telah memasuki semifinal. Jika kamu adalah kesemek yang lembut, apa yang akan dipikirkan pemain tersingkir lainnya? Tang San masih tersenyum dan berkata, persetan, aku hanya kebetulan. Keberuntungan memang berpihak padaku. Untuk Tang San, keluarga Ning Chen juga memiliki analisis. Dilihat dari situasi permainan, memang kebanyakan dari mereka adalah keberuntungan Ning Chenen juga secara khusus merekrut orang kuat dari keluarga King Kong Jing untuk menanyakan tentang jatuhnya Kaisar King Kong Jing Jing. Jin Miaolin, Patriark Klan Pohon Biru Emas, benar-benar mengusulkan untuk menantang King Kong Jing Huang pada waktu itu, dan kemudian situasi pertarungan kedua belah pihak tidak bersih, tetapi orang-orang kuat dari klan King Kong Jing dapat dengan jelas merasakannya. Kedatangan nenek moyang pohon, jadi sudah pasti kekuatan susu yang mengalahkan King Kong Jing Huang dan membegalnya. Bahkan jika seseorang memberitahu Ning Chenen bahwa Tang San yang membantai kaisar, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Itu tidak jauh dari waktu pengundian. Tang San tidak memasuki ruang tunggu, berdiri di luar menunggu, hanya ada sedikit pemain di area pemain sekarang. Pemain seperti Lan Moqian juga ada di Longe Split Sky City. Berbicara tentang waktu ini, dapat dikatakan bahwa keberuntungan binatang raksasa Bimen cukup baik. Lan Moqian dan Jin Angwo adalah pria dan wanita. Dibandingkan dengan klan naga, itu hampir sama. Sebaliknya, tampaknya situasi perlombaan Monster Phoenix kali ini tidak begitu ideal, dan hanya satu pemain pria yang memenuhi syarat. Di mata penonton, babak sistem gugur yang paling menyeramkan telah berlalu, tetapi semua pemain yang memasuki semifinal tahu bahwa kompetisi yang sebenarnya dimulai sekarang. Solen 5 Chapter 1023 Su Anyu vs Jin Angwo. Pemain yang bisa masuk semifinal, kecuali Mei Gongzi yang berjalan masuk, semua pemain lainnya terbilang. Memenangkan 3 pertandingan berturut-turut tidak semudah Tang San, kebanyakan dari mereka memasuki semifinal dengan kekuatan mereka sendiri yang kuat. Oleh karena itu, lawan yang dihadapi di semifinal hanya akan lebih kuat, dan setiap kompetisi adalah kompetisi yang sulit. Ini juga melibatkan pengaturan strategis dan taktis. Ini semua sangat penting. Langkah knockout telah berlalu, dan selanjutnya kita akan memasuki babak semifinal. Semifinal akan diselenggarakan secara round robin, dan peringkat final akan didasarkan pada poin akhir. 3 besar kontestan putra dan putri akan memasuki babak final. Sekarang bersiaplah untuk undian semifinal, dan pemain pria akan diberi peringkat. Bersiaplah untuk undian. Kaisar Iblis Besar Tianhu berdiri di tengah gunung dan berkata dengan singkat. Percakapan asli Tang San dan Ning Chenen tiba-tiba menjadi tenang. Di ruang tunggu lainnya, pemain pria dan wanita sudah keluar saat ini. Dari sudut matanya, Tang San melihat Mei Gongzi berjalan keluar dari ruang tunggu dari kejauhan. Hari ini, dia mengenakan rok mitleng putih, hanya sedikit di atas lututnya, memperlihatkan putihnya seperti betis batu giok. Ikat pinggang dengan sempurna menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Keindahan yang menakjubkan masih tersembunyi oleh tabir.
Hari ini juga pertama kalinya dia, penggagas kontes, benar-benar muncul dalam pertempuran kaisar. Meskipun dia adalah juara shooting klasik, level Battle of the Emperor dan shooting klasik tidak berada di level yang sama. Meskipun tidak akan menghina Tang San, klan pohon emas biru, untuk mengatakan bahwa dia pikir dia bisa mencapai akhir, itu tidak banyak. Selain Tang San, satu-satunya orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Mei Gongzi adalah Kaisar Iblis Abadi yang besar dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Bahkan Kaisar Iblis Qing Feng, ayah kandungnya, tidak sepenuhnya mengerti betapa kuatnya putrinya. Mei Gongzi tidak melihat ke ruang tunggu lainnya, tetapi melihat ke langit, menunggu undian. Segera setelah pemain pria melakukan undian, pemain wanita akan diundi. Kelompok cahaya putih yang akrab muncul di udara lagi. Tang San masih tidak berhenti, segera menembak, meraih nomor ke tangannya. Ning Chenen menembak sedikit lebih lambat darinya, dan juga meraih nomor. Patriark Jin, putaran pertama round robin masih harus dimainkan dengan nomor yang berdekatan. Ayo, mari kita lihat apakah kita memiliki nasib. Berapa nomormu? Ning Chenen bertanya sambil tersenyum. Tang San merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan plat nomor di telapak tangannya, yang merupakan 3. Nomor 3. Ning Chenen melihat tangannya, dan juga membuka telapak tangannya ke arah Tang San, dengan ekspresi penyesalan, aku adalah No. 5. Butuh putaran ketiga untuk bertemu denganmu. Lawan Tang San di babak pertama adalah undian nomor 4, dan lawan di ronde kedua ditentukan menang atau kalah, jika kalah dia akan melawan yang kalah dari undian nomor 1 dan nomor 2. Babak ketiga adalah melawan belakang. Menurut urutan rotasi, dia akan bertemu Ning Chenen di ronde ketiga atau ronde keempat. Tang San berkata, sayang sekali aku tidak bisa bertemu Patriark Ning. Namun, ini masalah waktu sebelum kita mendapatkan poin. Memasuki semifinal, tidak ada keberuntungan. Melihat penampilannya yang tak berdaya, untuk beberapa alasan, Ning Chenen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perhatiannya selalu tertuju pada Tang San, tentu saja bukan hanya karena dia kesemek yang lembut. Klan pohon emas biru membegal King Kong Jing Huang, yang tidak hanya memiliki hubungan darah dengan Ning Chenen, tetapi juga salah satu pilar di belakangnya, yang sangat merusak perkembangan Mamut Emas dan King Kong Jing. Bagaimana tidak membenci klan pohon emas biru? Namun, sangat iri dengan leluhur pohon. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tidak mudah setuju untuk pergi ke King Kong City untuk duduk di kota. Proyeksi leluhur pohon dapat membegal King Kong Jing Huang, mengapa tidak dapat dibegal? Oleh karena itu, ia secara khusus berfokus pada Tang San dalam kompetisi ini, berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang klan pohon emas biru. Tentu saja, pertempuran kaisar memiliki banyak ide di dalam hatinya. Pengundian untuk pemain pria telah berakhir, dan undian tidak diketahui. Selanjutnya adalah undian untuk pemain wanita, dan ke-9 pemain wanita yang berpartisipasi juga telah menarik tempat lotre mereka sendiri. Lotre sudah berakhir. Menurut urutan penandatanganan, babak pertama akan membentuk pertarungan secara berurutan. Kelompok pria pertama akan memasuki kompetisi. Kelompok wanita pertama akan siap, Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan. Tang San dan Ning Chenen melihat ke lapangan, dan ketika sampai pada tahap pertandingan ulang, mereka harus memperhatikan lawan mereka, karena setiap lawan yang bertanding selanjutnya akan menjadi lawan di belakang mereka. Kedua sosok itu terbang pada saat yang sama dan jatuh ke arena. Nomor 1 dan nomor 2 mewakili pemain pria. Melihat kedua kontestan ini memasuki arena, Tang San tidak bisa membantu tetapi sedikit tergerak oleh keindahannya. Ini adalah percakapan yang kuat. Di babak pertama pertandingan round robin pemain pria, Lotre No. 1 melawan Lotre No. 2 Raja Naga Cerah Suanyu menghadapi Jin Angwo, penguasa Split Sky City. Kontes antara Guangming Dragons dan Bimen Behemoths. Dan keduanya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di level 2 Raja Iblis Besar. Ning Chenen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan pagar di depannya dengan kedua tangan, dan bergumam, orang baik, pukulan panas. Apakah itu Suanyu atau Jin Angwo, mereka semua adalah pemain unggulan dalam pertempuran kaisar ini. Dan suaranya tinggi, mereka masing-masing mewakili kekuatan tempur terkuat dari klan naga dan klan Behemoth Bimen. Di luar dugaan, mereka justru bertemu di babak pertama round robin hari ini. Patriark Jin, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Ning Chenen bertanya pada Tang San. Tang San mengangkat bahu dan berkata, akan sangat bagus jika mereka bertemu di babak sistem gugur. Tidak masalah bagiku siapa yang menang sekarang. Ning Chenen meliriknya dan berkata, kamu juga mengatakannya, itu tidak masalah bagimu.
Tang San tersenyum, tidak marah karena ejekan pihak lain. Pada saat ini, kedua Feng Hao Douluo sudah memasuki arena dan saling berhadapan. Dan sebagai wasit utama dari pertandingan ini, orang yang muncul di udara adalah Kaisar Iblis Agung Boneka Hidup. Mata Kaisar Iblis Boneka Hidup itu tenang, dan tidak ada emosi sama sekali, kedua belah pihak sudah siap. Su Anyu menggenggamnya dalam kehampaan, dan tiba-tiba ada tombak naga di telapak tangannya, yang memancarkan cahaya keemasan pucat. Pada saat yang sama, di pundaknya, seorang gadis manusia kecil muncul, mengepakkan 6 sayap transparan dan melayang di atas bahunya, kecemerlangan emas samar berubah menjadi lapisan lingkaran cahaya dan melebar. Bukankah falan elemen cahaya yang difoto dengan harga tinggi di awal? Menghadapi Jin Angwo, Su Anyu tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memanggil keberadaan paling berharga yang telah dilelangnya. Segera setelah falan elemen cahaya muncul, elemen cahaya pada platform kompetisi menjadi lebih padat hampir seketika, sehingga tubuh Su Anyu memancarkan kecemerlangan emas yang samar. Tubuh kokoh Jin Angwo berdiri di sana, dan penampilannya yang seperti manusia berangsur-angsur berubah menjadi emas gelap di permukaan kulitnya. Sepasang lengan jelas menebal, cakar muncul, dan tubuh menjadi semakin kuat. Bagi mereka juga tidak ingin menghadapi lawan yang begitu kuat di game pertama, tetapi karena mereka menghadapinya, mereka harus mengalahkan lawan. Ini adalah game pertama round robin, dan kemenangan sangat penting. Setelah kamu mengalahkan lawan untuk mendapatkan poin pertama, permainan selanjutnya akan lebih mudah dimainkan. Mulai. Dengan pengumuman itu, Kaisar Iblis Boneka Hidup naik ke langit, menyebabkan napas di antara dua Feng Hao Douluo bertabrakan secara instan. Raja Naga Terang Su Anyu mengangkat tombak naga tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan tiba-tiba, cahaya suci pijar yang menyilaukan tiba-tiba naik, dan seluruh meja kompetisi tampaknya telah menjadi dunia yang cerah, dengan elemen cahaya yang sangat kuat bergegas dan melonjak, membuat segalanya sekitar. Harus dikatakan bahwa elf elemen ringan, seperti roh surga dan bumi, telah sangat meningkatkannya. Dengan kehadiran elf elemen cahaya Su Anyu akan menjadi padat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan peningkatan intensitas cahaya suci ini saja sudah akan menyentuh tingkat kaisar. Solen 5 Chapter 1024 Mei Gongzi pergi bertempur. Namun, di sisi lain, retakan gelap muncul dari udara tipis, menelan elemen cahaya yang menyerangnya. Jin Angwo menatap lawannya dengan mata terbakar, di sekitar tubuhnya, celah ruang tampaknya muncul dari udara tipis. Namun dari fluktuasi elemen cahaya, dapat dilihat betapa dahsyatnya energi di sekitar tubuh Jin Angwo. Apakah kamu masih ingin bertarung? Su Anyu, Raja Naga Cerah, tidak menyerah secara langsung pada saat ini, tetapi berteriak pada Jin Angwo dengan suara yang dalam. Mata Jin Angwo sedikit berkedip, dan retakan di sekitar tubuhnya sedikit menyusut, aku mengaku kalah. Cahaya suci menyatu, retakan ruang di sekitar tubuh Jin Angwo juga menghilang. Apakah ini berakhir tanpa perlawanan? Di udara, Kaisar Iblis Abadi Agung mengumumkan, Su Anyu dari klan Naga Cerah, menang, dapatkan 2 poin. Apa-apaan ini? Penonton gempar. Itu jelas duel yang kuat, dan tabrakan antara dua pria kuat seperti itu benar-benar berakhir seperti ini. Sebagai pemilik kota Split Sky City, Jin Angwo memilih untuk mengakui kekalahan secara langsung. Ini terlalu pengecut, bukan? Hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan yang cukup yang akan mengerti bahwa permainan antara kedua belah pihak sebenarnya telah meletus sejak awal. Efek dari Light Ele Spiritual Spirit Su Anyu berada di luar prediksi Jin Angwo. Tentu saja, Jin Angwo juga memiliki kartu Hall. Namun, ini adalah pertandingan pertama penyisihan. Jika kedua belah pihak memiliki semua kartu mereka, bahkan jika mereka mengalahkan lawan mereka, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk permainan berikutnya. Lebih penting lagi, Jin Angwo tidak yakin dia akan menang. Ini bukan permainan yang harus dimenangkan. Daripada bertarung dengan Su Anyu secara sembrono, dia mungkin tidak dapat memenangkan pertandingan berikutnya dan mungkin akan sangat terpengaruh. Lebih baik memilih untuk mengakui kekalahan secara strategis. Namun, ia bersedia mengakui kekalahan, yang berarti bahwa Su Anyu harus memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ada alasan yang lebih dalam karena mereka semua adalah monster. Dalam hal kepentingan seluruh negara, adalah kepentingan bersama Kekaisaran Tianyu untuk melenyapkan semua monster di babak round robin. Karena itu, mereka tidak memilih untuk bertarung sembarangan saat ini. Ada 3 tempat kualifikasi. Ning Chenen mengerutkan kening, tentu saja berharap Jin Angwo yang menang, itu adalah kakak tertuanya. Jika Jin Angwo memenangkan Su Anyu, akan sangat bermanfaat untuk menghadapinya nanti.
Tapi Jin Angwo kalah dalam game ini, yang berarti dia harus memenangkan lebih banyak game di masa depan, dan dia bahkan tidak boleh kalah lagi untuk menjamin kualifikasi tertentu. Su Anyu benar-benar kuat, dan disinilah Ning Chenen memiliki kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Ledakan seketika dari elf elemen cahaya dapat dirasakan bahkan jika diisolasi oleh penutup pelindung. Peningkatan tingkat elemen cahaya ini telah membuat tingkat kultivasi Su Anyu lebih tinggi di puncak. Sebagai pemimpin naga di kota kristal, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan penambahan elf elemen cahaya, sekarang dapat dikatakan bahwa setengah dari kakinya telah memasuki level kaisar. Ini juga alasan mengapa ia tidak menghindar dari kaisar iblis besar kegelapan. Klan naga benar-benar kuat kali ini. Di antara para pemain pria, tidak termasuk pewaris kaisar iblis kegelapan, ada 2 dari mereka yang masuk semifinal, ditambah pewaris, itu setara dengan 3 klan naga utama yang masuk semifinal. Begitu dia muncul, Su Anyu juga mengalahkan Jin Angwo. Untuk sementara waktu, pamor klan naga pertama tidak diragukan lagi mencapai puncaknya. Tang San mengetahuinya, lawannya di babak berikutnya adalah Jin Angwo, tetapi untuk Su Anyu, Raja Naga Cahaya, dia tidak akan bertemu sampai dia berada di babak final round robin. Kelompok pertama pemain wanita memasuki kompetisi. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi bergema lagi. Pertandingan ulang pemain wanita akan segera dimulai. Murid Tang San segera menyusut, karena dia merasakan fluktuasi spasial yang familiar. Benar saja, pada saat berikutnya, ada kilatan cahaya perak di lapangan, dan Mei Gongzi sudah muncul di medan perang. Sebagai insentif awal untuk kompetisi ini, dia bermain untuk pertama kalinya setelah Bai di babak sistem gugur. Di antara 9 kontestan wanita, termasuk Mei Gongzi, 3 berasal dari klan monster, dan ada 6 kontestan yang semuanya berasal dari klan roh. Oleh karena itu, Mei Gongzi memiliki kemungkinan yang sama, lawannya di babak pertama adalah Raja Falan perempuan dari klan monster. Lawan Mei Gongzi juga sangat cantik. Dia berkultivasi menjadi roh dan berubah menjadi bentuk manusia. Secara alami, dia akan memiliki persyaratan tinggi pada penampilannya dan akan menyesuaikan dirinya menjadi lebih cantik. Begitu yang ini muncul, ada perasaan pancaran di sekujur tubuhnya. Teksturnya yang aneh membuat orang merasa senang. Di atasnya, tampaknya ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau aneh, sehingga penampilannya sedikit ilusi. Mei Gongzi dikelilingi oleh cahaya perak, dan yang ini penuh dengan lingkaran cahaya berwarna-warni. Dari segi penampilan, terlihat jauh lebih baik dari Su Anyu dan Jin Angwo sebelumnya. Sorak-sorai penonton juga bergema pada saat ini. Tang San belum pernah menonton pertandingan pemain wanita sebelumnya, jadi yang tidak dia ketahui adalah itu. Permainan para pemain wanita telah menarik lebih banyak perhatian dari khalayak umum. Lagi pula, hampir semua kontestan adalah wanita cantik, terutama monster roh. Raja monster roh wanita yang telah berkultivasi menjadi roh, semuanya cantik dan halus. Pada saat ini, orang yang Mei Gongzi hadapi adalah seorang raja besar dari kota kaca berwarna, seorang wanita kuat dari klan kaca berwarna. Warisan dari roh surgawi mengkilap yang selalu berubah. Pemain unggulan. Ya, pemain wanita dari suku Liuli ini adalah pemain unggulan. Namun, ketika Tang San melihat bahwa Mei Gongzi menghadapi pemain seperti itu, senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Yang satu ini tidak terlalu sulit. Wasitnya masih Kaisar Iblis Abadi, yang turun dari langit seolah-olah dia tidak mengenal Mei Gongzi sama sekali, dan mendarat di tengah kedua belah pihak bersiap. Setelah Mei Gongzi dan Raja Liuli memberi hormat pada saat yang sama, napas mereka berubah. Di sebelah Mei Gongzi, cahaya dan bayangan perak yang indah langsung menjadi aneh, dan pintu cahaya perak menyebar diam-diam, berubah menjadi lapisan pintu cahaya, dan elemen ruang langsung menjadi lebih kuat. Di sisi lain, di sebelah King of Glaze Glass adalah dunia penuh warna yang berubah menjadi dunia yang aneh dan penuh warna. Liuli terkenal dengan warna-warninya, dan kemampuan bawaan para elit Liuli juga selalu berubah, dan mereka juga mengendalikan kekuatan elemen. Namun perbedaannya adalah unsur-unsur tersebut merupakan atribut utama dari kelima unsur tersebut. Dengan atribut tanah sebagai intinya, ia mengembangkan kayu, api, logam, dan air. Atribut dari kelima unsur tersebut berputar, mengakibatkan berbagai perubahan saling generasi dan saling menahan diri. Kekuatan tempur individu dari roh-roh kaca jelas bukan yang terkuat di antara roh-roh itu, tapi jelas yang paling bervariasi. Dan sangat baik dalam serangan jarak jauh. Pada saat ini, Mei Gongzi dan Raja Liuli masing-masing mengeluarkan kemampuan bawaan mereka sendiri.
Untuk sementara waktu, panggung kompetisi benar-benar berwarna. Ning Chenen berkata kepada Tang San, siapa yang kamu suka di game ini? Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja aku optimis tentang calon istriku. Ning Chenen tertawa dan berkata, istri masa depan baik-baik saja. Kamu benar-benar di sini untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri. Itu bagus, jika aku mendapatkan tahta kaisar, aku tidak ingin jumlah kandidat untuk kompetisi ini. Bagaimana dia membiarkanmu? Tang San meliriknya dan berkata, cinta harus dimenangkan sendiri, aku akan membuatnya terkesan dengan ketulusan. Ning Chenen berkata sambil tersenyum, jangan katakan apa-apa lagi, wajahmu memiliki ketebalan tertentu. Namun, aku tidak optimis tentang calon istrimu kali ini. Nan Suewei dari keluarga Liuli adalah putri kaisar roh surgawi Liuli saat ini. Dia telah menjadi raja yang hebat selama bertahun-tahun. Dia mengenakan jubah kaisar Liuli Tianjing, dan menggunakan kekuatan 5 elemen di mana 5 elemen seragam. Dia adalah kehadiran yang sangat kuat di antara pemain wanita dan pemain benih. Dia adalah penguasa kota dan patriark dari klan monster merak, tetapi klan monster merak tidak memiliki kaisar, dan waktunya untuk menjadi raja monster besar terlalu singkat, jadi dalam hal kekuatan, pasti ada celah besar dengan Nan Suewei. Tang San berkata, namun, atributnya saling eksklusif. Ning Chenen tertegun sejenak, lalu mengulangi kata-kata Tang San, atribut saling eksklusif. Yah, atributnya saling eksklusif.